Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Ja'alahu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jambilna bil afiyah. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, bersyukur kita pada kesempatan kali ini bertemu kembali dalam program Journey Ramadan 2026, refleksi diri, membangun generasi Rabbani bersama Mekatur Travel Haji and Travel, pilihan Anda. Salah satu di antara nama bulan Ramadan yang paling melekat di dalam setiap peristiwanya adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Paling tidak terdapat dua alasan. Yang pertama, sahabat Mekatur semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui dua fase. Fase yang pertama Allah turunkan daripada Lauful Mahfud ke langit ketujuh. Dilakukan di dalam satu bentuk sekaligus, dalam waktu yang amat mulia, meskipun tidak diketahui kapan itu terjadi. Allah kemukakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan Ramadan ini dengan dijadikannya sebagai momentum, sebagai saksi diturunkannya Al-Quran. Allah tidak menurunkan di bulan Syawal, tidak pula menurunkannya di bulan Safar, tidak pula di bulan Rajab, tetapi Allah menjadikan Ramadan istimewa karena kehadiran Al-Quran. Dan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dari langit ketujuh, sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun melalui malaikat Jibril. Peristiwa yang pertama
disebut dengan Lailatul Qadar, dan peristiwa kedua disebut dengan nuzulul Quran. Dengan demikian pada hari ini, pada malam ini kita merayakan peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang menjadi penanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan petunjuk hidup untuk disampaikan ke atas umatnya, dan petunjuk hidup ini berupa Al-Quran sebagai panduan. Allah menyebut dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya ahsan. Mungkin dengan logika dan pemikiran manusia, dia bisa mencipta teori-teori untuk menjalani kehidupannya. Mungkin dengan kemajuan teknologi seseorang bisa mencari jalan yang baik untuk kehidupannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tidak ada yang paling baik kecuali Al-Quran. Karena Al-Quran menunjukkan jalan yang lebih baik. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya ahsan. Jika ada jalan kebaikan, jika ada banyak jalan kebaikan yang dikreatif, yang diciptakan oleh manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang akan menunjukkan jalan keistimewaan itu. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Salah satu di antara keistimewaannya adalah kita telah menghafalkan surah Al-Fatihah sejak usia 5 tahun dari umur kita, atau mungkin 6 tahun. Tapi sejak pertama kita hafal Al-Fatihah, sejak saat ini pula kita tidak pernah merasakan jemu untuk membacanya. Sejak pertama kita telah menghafalkan Al-Quran, sejak saat ini pula kita tidak pernah melupakan kapanpun dan dimanapun kita diminta untuk membaca. Ini salah satu di antara cahaya yang Allah turunkan ke atas umat manusia. Tidak pernah berubah, tidak pernah terlupakan. Justru semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan semakin merasa hidup kita semakin terarah. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya ahsan. Dan selain daripada itu, Allah menjadi Al-Quran sebagai penawar. Syifa'ul lima fis sudur. Orang lelah, orang letih, orang capek, lelah dengan keadaan, letih dengan kehidupan, capek dengan perjuangan. Allah hadirkan Al-Quran. Syifa'ul lima fis sudur. Maka tidak ada wirid, tidak ada zikir yang paling istimewa melebihi zikir dengan Al-Quran. Tidak ada hizib yang istimewa untuk kita baca. Tidak ada zikir yang luar biasa untuk kita amalkan kecuali berzikir dengan Al-Quran. Al-Quran menjadikan orang memiliki cahaya untuk menjalani kehidupan. Dan ternyata riset membuktikan orang yang terbiasa membaca Al-Quran, maka tidak mungkin dia akan diidap oleh penyakit tua lupa dengan short memory ataupun long memory. Itulah yang dihadirkan. Justru kita menyaksikan Al-Quran ini dapat dihafalkan oleh siapapun. Yang tua hafal, yang dewasa hafal, yang remaja hafal, bahkan yang belum balik pun bisa menghafalkan Al-Quran. Kehadiran Al-Quran adalah menolak segala jenis yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatnya adalah mukjiz. Silahkan dikumpulkan seluruh pakar dari kalangan jin dan manusia untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Tak ada satupun yang mau. Justru ketika Ramadan hadir menyapa kita, sejatinya ia sedang mengingatkan kita untuk dekat dengan Al-Quran.
melalui sholat tarawih. Bukankah di luar bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail? Bukankah di luar bulan Ramadan kita juga melaksanakan tahajud? Bahkan di bulan Ramadan kita melakukan itu. Tapi kenapa di bulan Ramadan ada ibadah khusus yang dilakukan hanya di bulan Ramadan, tidak di bulan lain? Tarawih. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, bal wa min ajalli maksudi sholatit tarawih qiraatul Quran. Tujuan utama disyariatkannya tarawih pada bulan Ramadan adalah qiraatul Quran. Sehingga harapannya semakin banyak bilangan rakaat yang ditunaikan, semakin banyak Al-Quran yang terbaca. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat Nabi memiliki interaksi yang lebih dekat. Liyasma'al muslimuna kalamallah. Supaya kaum muslimin punya kesempatan yang lebih luas untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan kita membuka lembaran-lembaran mushaf dan kita punya kesempatan untuk membacanya. Kalau di luar bulan Ramadan kita tidak membaca surah-surah Ghafir, tidak membaca surah Fatir, tidak membaca surah Al-Ankabut dan surah-surah lainnya, maka kita akan baca pada bulan Ramadan melalui rokaat-rokaat panjang yang kita lewati. Sebaliknya, ketika di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan, di bulan musimnya Al-Quran ini, kita tidak meningkat interaksi kita dengan Al-Quran, tentu di luar musimnya, kita justru akan menunjukkan jarak yang jauh dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran melalui tilawahnya, melalui tarjamahnya, melalui tafsirnya, dan juga melalui tafhimnya. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapin 3 hal ini saat kamu mau berumroh, khususnya saat mengunjungi kota Madinah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau merasa nyaman dan juga tenang saat beribadah, khususnya di Masjid Nabawi, jangan lupa ini 3 hal ini ya. Yang pertama, bawa lip balm. Karena udara di Madinah ini kering dan kelembabannya memang sangat rendah. Jadi kadang bibir itu suka, bahkan cepat banget pecah-pecahnya. Siapin lip balm dan pakai setiap mau keluar dari kamar atau hotel. Yang kedua, bawa sajadah. Kalau mau beribadah, kadang masbuk atau terlambat karena habis makan atau mungkin habis dari toilet. Nah, biasanya ada karpet yang tersedia, tapi nggak semuanya dapat. Jadi biar salatnya lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih bersih, selalu bawa sajadah portable kemanapun, khususnya ketika mau sholat. Nah, yang ketiga, teman-teman pakai pakaian hangat atau jaket ya ketika musim dingin di Madinah. Karena di Madinah itu kalau sudah datang musim dingin, dinginnya nusuk ya, bisa sampai 6 derajat. Alhamdulillah banyak jamaah umroh yang sudah mempersiapkan hal itu dan insya Allah merasa lebih nyaman dan tenang saat melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.